Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SIS, Suara Ibu Situbondo. Dan kali ini saya Ayu hadir dengan dua narasumber hebat. Kita akan berbicara soal penyalahgunaan narkoba. Di studio sudah hadir ada Bu Wawi dari Pokja 1 PKK. Assalamualaikum Bu Wawi, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Baik. Kemudian ada juga Bu Ana dari Kes Bangpol yang selalu ceria nih. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang Mbak Ayu. Sehat Terima Ibu ya? kasih, sehat. Mbak Ayu sehat juga? Alhamdulillah luar biasa. Ibu, kita ada pembahasan yang seru nih Bu. Sesuatu yang jadi perhatian penting khususnya orang tua yang punya remaja nih Bu. Tentang fenomena penyalahgunaan narkoba nih Bu Ana. Menurut Bu Ana sendiri, kenapa di zaman sekarang hal ini masih jadi pembahasan yang penting dan darurat nih Bu? Kenapa coba? Ya gini loh Mbak, maksudnya gini, narkoba itu nggak kelihatan tapi membahayakan. Ya kan seperti garam. Ketika dimasukin dalam makanan itu nggak kelihatan bentuknya beda dengan wortel, tapi dia memberikan rasa. Nah sama, narkoba itu kan tidak nampak tapi berdampak. Kenapa dia membahayakan? Ya karena yang disasar ya calon-calon pemimpin masa depan kita, anak-anak kita, bisa jadi mungkin kita, pasangan kita, orang tua kita. Kemudian yang diancam ya keluarga, tatanan, baik tatanan keluarga, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, semua menjadi terdampak dengan pengaruh buruk itu. Makanya kita benar-benar serius, pemerintah serius, pemerintah daerah serius, semua bergerak serius untuk memerangi itu. Untuk di Situbondo sendiri, ini kasus penyalahgunaan narkoba itu masih tinggi atau gimana Bu Ana? Tinggi, nanti kita bicara penyalahgunaan. Kalau kasus penyalahgunaan narkoba hanya bicara dari sisi pengguna, nggak ada orang yang mendaftarkan diri sebagai pengguna ya kan. Sebenarnya begini Mbak poinnya, narkotika itu kan sebenarnya sesuatu yang diatur oleh regulasi. Dia ada zat berbahaya, tetapi digunakan untuk kepentingan medis dan riset. Ini untuk kepentingan ilmu pengetahuan, akademis, boleh dia. Nah yang kita sasar, kita edukasi adalah penyalahgunaan. Ketika yang untuk kepentingan medis, ya tadi itu karena dia zat adiktif yang menghilangkan rasa sakit, nyeri. Nah itu digunakan untuk selain kepentingan itu. Nah jadi, itu yang disebut anak-anak itu kan jalan ninja untuk bahagia katanya. Iya, karena memberikan efek. Nah itu dia. Jadi yang sebenarnya narkotika ada dia diatur, ada 3 golongan di undang-undang. Tetapi kemudian yang menjadi titik berat yang kita concern itu adalah penyalahgunaannya. Ketika zat yang seharusnya digunakan untuk kesehatan dan kepentingan riset, ilmu pengetahuan, kemudian disalahgunakan untuk selain itu. Nah itu yang kemudian kita concern, kita edukasi agar tidak disalahgunakan. Kalau yang Bu Ana tahu sendiri dari penyalahgunaan narkoba, kasus-kasus yang beberapa waktu lalu sempat terungkap, itu biasanya aksesnya dari mana Ibu? Anak-anak, remaja itu dapatnya dari mana? Akses itu dari segala banyak pintu. Ya dari teman, dari orang lain, tapi utamanya dari lingkungan memang. Jadi marketing yang paling mudah kan M2M kalau kata sekarang nih. Mulut ke mulut gitu kan. Nah, kemudian ya sama seperti yang edukasi selalu kita sampaikan bahwa awal coba-coba, awal pengen tahu, kemudian menjadi terbiasa dan sampai pada titik tercandu itu. Di beberapa waktu yang lalu kan ada acara yang diadakan oleh BNN di Pendopo ya Bu ya, soal narkoba itu sendiri. Salah satu yang menjadi pintu pembuka itu apotek. Katanya di sana memang ada. Nah, ada tidak Bu rencana dari pemerintah untuk mengeluarkan regulasi supaya yang seperti itu tidak bisa dijual bebas? Apotek itu memiliki hak jual karena tadi itu pertama, narkotika itu kan ada 3 golongan. Nah golongan ketiga ini golongan memang diperjualbelikan. Nah dia memang untuk kepentingannya medis, dan apotek atau layanan kesehatan memang menjadi tempat yang diizinkan untuk menjual secara regulasi. Gitu ya. Tetapi ketika dia dibeli oleh orang bukan untuk kepentingan medis, nah itu yang kemudian itu menjadi penyalahgunaannya. Oleh karenanya sebenarnya ada banyak peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur jumlah atau mungkin dosis yang bisa dibeli oleh orang atau harus menggunakan resep dokter. Nah itu sudah diatur di Permenkes. Nanti teman-teman kesehatan yang bisa membantu menjelaskan tentang itu. Tapi artinya bagaimana kemudian sirkulasi obat di di pusat layanan kesehatan itu sudah ada regulasinya. Artinya ada upaya-upaya untuk
mencegah itu tadi penyalahgunaan, digunakan bukan untuk kepentingan medis kesehatan gitu ya. gitu. Kemudian dari PKK sendiri Bu Wawi, apa sudah ada penyuluhan atau advokasi yang bisa menekan penyalahgunaan narkoba ini sendiri? Ya, Mbak Ayu, kita di tahun ini ya memang ada program untuk apa istilahnya ya, sosialisasi tentang dampak penyalahgunaan narkoba. Yang kita sasar nanti adalah remaja dan ibu-ibu, memang ibu-ibu kader PKK, Bu Ana. Okay. Nah, kita ini memang karena dari PKK kan memang tidak bisa menjelaskan secara detail narkoba itu seperti apa ya. Cuman dari suara-suara yang kita kemarin ketemu sama ibu-ibu di bawah, Bu Ana, sama kader-kader kita, ceritanya itu memang anak kecil bahkan itu sudah, saya tidak tahu itu narkoba atau bukan, Bu. Cuman dia belinya lem gitu, ada yang beli lem, terus kemudian ada yang belinya obat-obat generik gitu yang dijual bebas di warung-warung, bukan di apotik, bahkan warung-warung. Katanya sih dicampur-campur gitu. Itu tak tahu-tahu kemudian ponakan saya itu mabuk gitu. Itu ada, Bu Ana, yang sudah seperti itu. Sehingga kita juga lagi atur ini, lagi atur kayaknya formula kayak apa ya yang kira-kira bisa efektif disampaikan kepada kader-kader kami di bawah untuk bisa juga berjuang dalam penanggulangan ini. Sebab kalau modelnya kemudian hanya sosialisasi aja, kadang bingung juga. Sebab kalau sosialisasi nih, biasanya ya, saya tidak tahu kemudian kalau ada formula baru, kita disodorin bahwa ini bentuknya pil kayak gini, itu modelnya ada pil yang warna ini, ada pil yang model ini. Itu katanya ibu-ibu, kita juga bingung, Bu, kemudian sebab anak-anak ini obat sakit kepala atau obat sakit gigi gitu kan? Iya betul, kayak gitu. Ini obat yang benar-benar dibutuhkan atau obat yang apa gitu. Cuman tahu-tahu kok kalau anak-anak itu tahu-tahu katanya sudah mabuk kata temennya gitu loh, Bu Ana. Jadi sebenarnya bukan hoax ya, Bu, kalau ada yang bilang permen narkoba, bolpen Bukan. narkoba yang wangi-wangi itu memang benar ada gitu ya? Ya, artinya begini, namanya gimana ya? Orang yang berbuat jahat itu kan akan selalu mengupdate caranya, karena orang-orang baik kayak kita nih juga selalu catat. Orang-orang baik kayak kita ini kan selalu juga tidak lelah untuk meliterasi. Iya, nah, benar. makanya mereka juga akan selalu mengupdate caranya. Dan memang ada apa ya, bagi saya ada generasi-generasi yang memang mungkin masih lemah secara pengetahuan, ketidaktahuan tadi itu yang disusupi. Jadi kayak semacam tadi Bu Boy cerita ada obat pil kemudian dicampur. Jadi sebenarnya obatnya ini kan tidak berbahaya karena kita kan sakit gigi perlu kan konsumsi Panadol, nanti mungkin di scan ya atau ada obat paracetamol yang kita gunakan untuk mereda nyeri. Tetapi ketika dia dicampur dengan bahan lain yang kemudian mungkin diperoleh dari eksperimen atau apa gitu kan, kemudian menimbulkan efek memabukkan, halusinasi, nah itu kan yang kemudian kita sebut dengan penyalahgunaan. Jadi obat yang seharusnya digunakan untuk meredakan sakit kepala, nyeri demam atau apa, nah itu kemudian dicampur dengan prekursor ya, dicampur dengan bahan lain yang kemudian menimbulkan ketergantungan atau halusinasi itu tadi. Apa sudah pernah ada, Bu, temuan pengguna narkoba dari usia SD atau apa gitu? Pengguna itu, ini kita bicara secara nasional, memang jumlah pengguna itu meningkat. Kita untuk Situbondo memang kita belum survei secara masif ya, tapi secara nasional memang pengguna narkoba itu meningkat dengan berbagai penyebab dan dari berbagai kalangan. Sebenarnya begini, tidak melulu soal anak-anak, tidak melulu soal remaja, bahkan di usia yang sudah, saya masih muda sih, milenial gitu kan, menengah itu masih memungkinkan untuk memiliki ketergantungan atau melakukan penyalahgunaan. Kenapa? Karena mungkin tadi itu sudah tergantung, atau mungkin baru kenal kemudian ada case-case yang jadi berbagai macam penyebab lah ya, penyebab, tetapi kemudian karena tadi juga Bu Wawi menyampaikan Pokja satu nih punya cita-cita nih mau meliterasi, dan itu menurut saya bagus banget. Kenapa? Karena menurut saya perempuan memang karena PKK, tapi memang perempuan ini setidaknya memang harus diedukasi karena dia menjadi temannya si anak, mitranya suami, gitu kan. Orang terdekat gitu. Nah, itu dia. Seringkali kita ini, ya saya agak ini kalau bicara anak, maksudnya kita seringkali lupa bahwa mungkin bahwa keluarga ini adalah ruang di mana anak terbentuk. Ya kan? Maka ketika keluarga ibu atau keluarga ini mampu memberikan
karakter yang baik kepada anak. Contohnya, biasakan tidak terlalu mudah menerima Barang pemberian dari orang yang asing tidak gitu kita ya. kenal, gitu kan. Kemudian biasakan juga anak berprinsip, meskipun kemudian kamu dikatain kudet, nggak update, kuper, ketika tidak nyangkruk ngopi, ketika nggak keluar malam nongkrong, itu it's okay nak ya, itu kan juga bagian dari membentuk karakter. Pendekatan Karena dari orang tua itu ya. kita nggak menjudge ya, atau kita nggak mengatakan bahwa tempat-tempat seperti itu, tetapi ketika kerumunan berkumpul, cerita yang kemudian bisa ngalor ngidul itu tadi, nah itu menjadi pemantik, bisa jadi kan. Kita nggak tahu bahwa misalnya paracetamol itu bisa dicampur dengan lem. Kalau nggak dari cerita, kan secara medis nggak ada nih bukunya nih. Nongkrong-nongkrong Nah, gitu ya. karena kan ada yang bereksperimen. Nah, oleh karenanya kalau PKK punya program nanti mau literasi, bagus banget, karena itu tadi anak itu mesti dibentuk karakternya, dan itu di keluarga. Bagaimana kemudian ketika dia masuk kepada lingkungan, dia tetap bisa menjadi pribadi yang punya prinsip, nggak ikut-ikutan, nggak gampang baper ketika Dicap nggak gaul gitu, gitu atau ya. ketika mungkin dia harus dibully oleh temannya, si ibu atau si keluarga ini bisa menerima dan menguatkan dia untuk menjadi tetap dirinya sendiri. Iya. Nah, berbicara soal peran keluarga sendiri, ini mungkin jadi satu hal penting yang perlu kita ketahui nih. Menurut Bu Ana juga Bu Awi sendiri, ini biasanya tanda awal seperti apa sih yang biasanya ditunjukkan oleh anak-anak kita ketika mereka ternyata sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba itu sendiri? Kalau dari PKK ya Mbak Ayu ya, dari beberapa curhat yang dari kita kumpul, kita sering itu ada pertemuan kan dengan kader-kader itu. Biasanya yang disampaikan adalah tidak mempunyai sikap yang kemudian tidak seperti biasanya. Yang katakanlah yang awalnya terbuka menjadi tertutup. Yang awalnya suka kumpul-kumpul bareng keluarga gitu ya, menjadi punya komunitas sendiri. Terus kemudian semacam mempunyai kayak punya privasi, kemudian HP tidak boleh ada yang pegang gitu. Terus kemudian juga punya jaringan teman yang ibu tidak ketahui gitu. Yang awalnya ibu tahu kenalnya sama si Doni misalnya, Doni Saiful, kok tahu-tahu ada teman lain yang kemudian ibu tidak ketahui gitu. Tahu-tahu dia sering ngechat, tahu-tahu dia sering telepon, katanya seperti itu. Dan parahnya lagi nih Bu Ana ya, ada cerita bahwa tahu-tahu kok katanya bukan anak saya, ternyata bukan cuman pemakai gitu. Tahu-tahu katanya juga masuk di ikut pengedar gitu. Tanpa terasa alur itu kemudian menjadi sampai ke titik itu gitu loh. Jadi yang awalnya dianggap biasa, yang ceria menjadi agak pendiam, yang terbuka menjadi tutup, awalnya dianggap biasa menjadi sesuatu yang kemudian ini yang perlu kita waspadai. Kalau yang di PKK kita sih ngobrolnya masih seputaran itu dengan ibu-ibu itu. Kalau dari ciri fisik sendiri mungkin ada nggak sih Bu ciri fisik yang lebih spesifik gitu, yang menjurus ke tanda-tanda seperti ini? Nanti kalau ciri fisik itu nanti teman-teman kesehatan yang bisa detail, ada perubahan berat badan, kemudian raut. Ada perubahan perilaku nggak Bu? Perilaku tadi yang disampaikan Bu Awi itu. Enggak, maksudnya lebih agresif atau mungkin gampang tersulut? Saya kira itu kemudian tergantung ini ya, bawaannya si anak. Kan ada yang kemudian lebih agresif, ada yang kemudian larinya justru lebih menarik diri gitu kan. Ada yang lebih impulsif, ada yang lebih mungkin itu digunakan sebagai ajang dia menunjukkan dirinya gitu kan. Ada yang lebih powerful, atau ada yang justru lebih menarik diri, menyendiri tadi seperti yang disampaikan Bu Awi. Tapi poinnya tadi itu, ketika anak kemudian ya itu tadi menarik diri, ada pergantian teman. Nah, keluarga itu harus menjadi tempat yang peka. Makanya tadi kembali lagi keluarga, orang tua harus kepo sebenarnya. Meskipun anak cerewet, bilang kita cerewet ya, kita harus tetap kepo. Setuju. Kita harus tetap kepo. Setuju kecerewetnya. Udah sampai kapanpun kita harus tetap kepo, karena daripada kita nyesel di belakang. Karena ya itu tadi, kadang kita ngerasa anak kita baik-baik aja nih di rumah aja, tapi di kamar terus. Iya betul. Karena kemana-mana. Nah, justru itu kan juga kita harus curigain. Dia ngapain di kamar? Ya tadi itu menarik diri ternyata. Taruh seandainya nih, amit-amit, ternyata ada salah satu anggota keluarga kita yang sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Ini langkah apa yang harus diambil? Apa lapor polisi atau mungkin ada hal lain, terapi dan sebagainya, Bu? Pergi ke dokter. Ke dokter. Iya. Karena pengguna itu poinnya adalah direhabilitasi. Jadi dia harus dilepaskan diri dari ketergantungannya.
direhabilitasi. Itu kira-kira butuh waktu berapa lama, Bu? Wah itu ya nanti teman-teman medis ya jelasin. Sebenarnya, Tapi poinnya itu, jadi pergi ke dokter, kita kan menggagas BNN, Mbak. Nanti mungkin BNN itu menjadi apa ya, tempat yang terintegrasi ya untuk proses penanggulangan penyalahgunaan ini. Tapi sekarang kita masih sedang menggagas. Nantinya ada tenaga kesehatan dan ya itu tadi sebagai bagian dari ini termasuk merehabilitasi. Karena gitu ya. prosesnya itu proses medis. Ketergantungan itu kan ketergantungan medis karena yang digunakan adalah zat medis kan. Nah, sehingga penyelesaiannya juga dengan medis gitu ya. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bu Ana kalau kita ada rencana untuk BNN gitu ya, Bu ya. Kedepannya Bu Wawi ada kemungkinan tidak kok aja satu untuk berkolaborasi untuk langkah yang lebih serius? Iya, ini aja saya sudah tadi kita hubungi ya Bu Ana ya, BNN, walaupun kata Bu Ana kita masih menggagas, tapi sangat berharap gitu, sangat berharap bahwa kita bisa kolaborasi, baik kolaborasi itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat bawah. Saya tidak tahu kalau di tingkat kecamatan itu apa ada, cuman yang pasti kita akan memediasi lah, memfasilitasi teman-teman yang ada di bawah nanti di tingkat kader-kader yang di kecamatan dan desa maksud saya, itu nanti bisa terus berkolaborasi sehingga bisa menyuarakan hal ini gitu. Bu Ana ini kan yang kita kemarin curhatan dari ibu-ibu itu bukan hanya sekedar langsung kemudian kepada narkobanya gitu. Kemarin itu bahkan ada ibu yang saya datangi itu dia curhat bahwa anaknya meninggal, hepsi. Karena minum, dia bilangnya sih minum. Cuma saya tidak tahu Bu, minum itu dia campur dengan obat yang macam-macam, tidak tahu. Kata Bu Ana tadi kan kita sebagai ibu mestinya harus tetap kepo. Nah itu sama ibunya tuh awalnya saya sudah Bu, karena dia punya komunitas baru. Dia yang tahu awalnya keluar, hanya saya stop, anak saya tidak boleh keluar. Nah ternyata teman-temannya yang datang ke rumah. Nah parahnya setelah teman-temannya datang ke rumah, ibunya tuh tidak bisa apa-apa. Selalu merasa bahwa ini bagian privasi anak saya gitu loh. Itu yang kemudian menjadi PR lagi bagi kami, bahwa ibu itu tidak bisa seperti itu. Kata Bu Ana tadi cerewet, ya udah apa harus cerewet terus gitu ya. Artinya harus kepo gitu, kita harus kepo. Jadi yang ibu itu lakukan adalah yang dia cerita ke saya sendiri. Dia bilang, saya merasa kemudian karena itu ranahnya anak saya Bu, jadi saya tidak berani. Padahal kemudian saya tahu anak itu bahwa yang tadinya minumnya di luar, pakai obat-obatnya di luar, dia bawa ke rumah. Karena dia pindah tempat pun ternyata di rumah gitu. Saya tidak bisa ngelarang lagi, karena saya larang itu awalnya karena tidak boleh di luar lah. Dia malah pindah ke rumah dan alasan anak saya ini loh Bu, saya sudah di rumah tidak kemana-mana, ibunya tidak bisa apa-apa. Nah ini yang kita akan edukasi kepada masyarakat bahwasanya bukan lagi persoalan tempat saja, tetapi inti dari pertemuan itu apa sih, kemudian apa yang dilakukan oleh anak itu gitu loh. Jadi tetap harus kita ketahui dan tetap harus dalam kendali orang tua gitu. Seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Ana, kita sebagai orang tua harus tetap kepo. Nah, cuman masalahnya suka banget ya dengan kata kepo. Iya, benar. Jadi hal yang kalau kita lihat dari pola komunikasi anak ya, ketika anak masih kecil, mereka selalu bilang kata ibu, kata bunda. Ketika mulai masuk usia sekolah, kata guru saya. Tapi ketika anak-anak sudah mulai aktif membangun sosial mereka, kebanyakan anak-anak itu ngomongnya kata teman saya. Nah, ini Bu, gimana tipsnya cara kita sebagai orang tua untuk tetap menjalin komunikasi yang baik? Karena kadang remaja kalau dikepoin itu malah justru semakin tertutup, Bu Ana. Iya betul. Kayak dilarang malah jarang, malah dilarang. Ya saya nggak ngerti ya. Ini mungkin kalau ini saya lebih kepada berbagi perasaan sebagai ibu karena ini bagian perempuan. Aja kita. Tapi maksudnya ketika memang sejak kecil kita sudah dekat dengan si anak, membiasakan mereka bercerita pada kita, nampaknya mungkin tidak akan mengalami gap gitu ya, yang cukup tinggi gitu loh, ketika kemudian dia di sisi remaja yang sedang memang butuh pencarian jati diri. Jadi ibu itu ya, makanya saya bilang ibu itu harus pintar, perempuan itu harus pintar. Kenapa? Karena dia akan menemani anak dan menjadikan, ketika tadi itu ibu ini yang diceritakan tadi Bu, dia merasa nggak berdaya ketika anak-anaknya pindah rumah, padahal dia bisa saja kan menolak, mengusir misalnya teman-temannya si anak itu. Ketika dia cukup punya keberanian, cukup punya power, cukup punya kemampuan untuk melakukan itu, tapi tidak berdaya ya saya nggak ngerti apa karena memang tidak berani atau betul. Tidak ini. Jadi kayak tadi bisa saja dia konsultasi ke Pak RT.
Mestinya seperti ketika itu. ibu itu diberikan banyak referensi literasi ya, bahwa ketika terjadi ini silahkan hubungin Pak RT, silahkan konsultasikan dengan ya tadi tenaga kesehatan. Dia akan punya ya dia akan bisa mencegah lah, memprevent sejak awal, karena kembali lagi keluarga itu menjadi ruang utama, sebab disitulah si anak terbentuk sejak kecil, dan kemudian meskipun dia dewasa dia juga akan tetap kembali ke rumah, dia akan tetap kembali ke keluarga, apapun bahasanya, apapun peperanganmu di luar kan kamu akan kembali pulang gitu. Nah itulah kenapa bagi saya ibu itu harus menjadi tempat paling kepo, dan ya harus tapi untuk menjadi kepo tidak hanya sekedar kepo, ibu itu harus dibekali literasi, dibekali pengetahuan berbagai banyak pertengahan, agar ketika dia menghadapi suatu situasi dia punya referensi. Iya. Ini menarik gitu. menarik ini. Jadi benar ini Pok Jasa, ini jadi tugasnya Pok Jasa tuh. Masih gitu. masuk Jadi ke Pak tidak Redi hanya gitu ya. sekedar kepo katanya, tapi bagaimana ibu itu bisa punya modal untuk itu. Jadi dia tidak, kalau bahasanya tadi tidak kosong gitu. Jadi bagaimana ibu itu bisa mandiri secara pola pikirnya, terus kemudian juga mandiri secara sikap, sehingga kemudian tidak hanya berhenti sampai apa kata anak dan dituruti begitu saja. Ya. Kalau kita berbicara jangka panjang ke depan nih, target dari Kesbangpol dan juga PKK sendiri itu apa Bu yang berhubungan dengan penekanan penyalahgunaan narkoba? Pastinya kita menekan penyalahgunaan narkoba. Jadi kita punya program ini Mbak, Desa Bersinar, sebenarnya bersih dari narkoba. Targetnya ya yang belum terpapar jangan sampai terpapar, yang sudah terpapar ya diminimalkan gitu. Karena di PKK sendiri Ya kita tetap akan suarakan dampak-dampak dari narkoba itu, sehingga kemudian masyarakat benar-benar paham dan masyarakat benar-benar menyadari bahwa luar biasa dampaknya, bisa merusak beneran. termasuk meningkatnya kriminalitas ya. Iya, termasuk itu sendiri. Ya ini terakhir nih, ada satu closing statement yang mungkin diberikan. Ada pertanyaan seperti ini: jika hari ini ibu bisa berbicara langsung pada seorang remaja yang sedang berada di persimpangan antara masa depan yang cerah dan juga godaan narkoba, kira-kira apa yang ingin Bu Ana dan juga Bu Wawi sampaikan? Silahkan. Memilih antara masa depan cerah dan godaan narkoba. Saya suruh pilih masa depanmu yang cerah. Saya selalu bilang begini sama anak-anak, tetapi mungkin itu memang agak sulit ya. Ya memang banyak sekali, dan memang saya baca dari banyak-banyak meme atau banyak-banyak quotes. Ya lebih baik kamu susah sekarang, tapi kemudian kamu nikmati senang, daripada kamu habiskan jatah senangmu sekarang, kamu susah di belakang. Di belakang hari. Oleh karenanya ya sekali lagi, bagi saya perempuan, ibu ini memiliki peran. Aksa, kadang ibu juga kadang gini, anaknya les, anak ini nggak tega atau apa, nganterin ini. Padahal itu adalah atau anak gitu ya. didorong untuk beraktivitas, ruang bagaimana anak ini kan kalau misalnya masih remaja kan energinya memang masih tumpah ruah ya. Makanya kadang-kadang dia harus, nah ketika kita salurkan, kita arahkan, kita temani dia berproses di ruang-ruang yang positif, tentu dia nggak akan punya pikiran atau punya ruang, punya waktu untuk yang tidak penting gitu ya. Itu dia, sekedar itu. Jadi bagi saya kemudian saya selalu bilang sama anak-anak, capeklah sekarang. Gitu ya, kalau harus milih ya milihlah masa depanmu yang cerah. Kalau memang bisa ya dari sekarang sampai akhir cerah terus gitu kan. Tapi kan ada yang panas, ada yang mendung gitu kan. Itu dia. Baru dari Bu Wawi sendiri? Kalau saya ingin sampaikan kepada anak-anak dan remaja khususnya nih ya, apapun alasannya dan bagaimanapun keadaannya, jangan lagi atau jangan pernah kenal dengan narkoba, sebab efeknya nanti luar biasa. Itu aja dari saya. Demikian tadi perbincangan singkat kita di edisi podcast kali ini. Di siang hari ini podcast SIS dibuat dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba. Saya Ayu yang bertugas pamit undur. Terima kasih kehadirannya Bu Wawi dan juga Bu Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SIS, suara Ibu Situbondo.